Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Salamah, NIM 7211419017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem. Pendekatan sistem merupakan serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami, solusi-solusi alternatif telah dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih akan berhasil. Ada 10 langkah pendekatan sistem yang dikelompokkan menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu upaya persiapan. Langkah pertama melihat perusahaan sebagai suatu sistem. Langkah kedua mengenal sistem lingkungan. Langkah ketiga mengidentifikasi subsistem perusahaan. Tahap 2 yaitu upaya definisi. Langkah keempat melanjutkan dari tingkat sistem ke tingkat subsistem. Langkah kelima menganalisis bagian-bagian sistem dalam urutan-urutan tertentu. Unsur sistem yang dianalisis secara berurutan. Yang pertama, mengevaluasi standar. Yang kedua, membandingkan output sistem dengan standar. Yang ketiga, mengevaluasi manajemen. Yang keempat, mengevaluasi prosesor informasi. Yang kelima, mengevaluasi input dan sumber daya input. Yang keenam, mengevaluasi proses transformasi. Yang ketujuh, mengevaluasi sumber daya output. Tahap 3 yaitu upaya solusi. Langkah keenam mengidentifikasi solusi-solusi alternatif. Langkah ketujuh mengevaluasi solusi-solusi alternatif. Langkah kedelapan memilih solusi yang terbaik. Langkah ke-9 mengimplementasikan solusi. Langkah 10 menindaklanjuti untuk memastikan keefektifan solusi. 3 cara yang dilakukan manajer dalam memilih alternatif terbaik. Yang pertama, analisis. Mengevaluasi sistematis atas pilihan dengan mempertimbangkan konsekuensinya pada sasaran organisasi. Yang kedua, pertimbangan proses mental dari seorang manajer. Yang ketiga, tawar-menawar, menegosiasi di antara beberapa manajer. SDLC adalah aplikasi dari pendekatan sistem bagi pengembangan suatu sistem informasi. Disebut juga dengan pendekatan air terjun karena memiliki aliran satu arah menuju ke penyelesaian proyek. Ada 5 tahap dalam SDLC tradisional. Yang pertama, perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan penggunaan. Prototyping adalah proses pembuatan prototipe. Prototipe adalah satu versi dari sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna. Jenis prototipe ada 2. Yang pertama, prototipe evolusioner, disempurnakan secara terus-menerus sampai memiliki seluruh fungsionalitas yang dibutuhkan pengguna dari sistem yang baru. Jadi, satu prototipe evolusioner akan menjadi sistem aktual. Yang kedua, prototipe persyaratan, cara untuk mendefinisikan persyaratan fungsional dari sistem baru ketika pengguna tidak mampu mengungkapkan dengan jelas apa yang mereka inginkan. Ada 4 langkah dalam pembuatan prototipe evolusioner. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat suatu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang terakhir, menggunakan prototipe. Ada 7 langkah dalam pembuatan prototipe persyaratan. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, membuat satu prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe dapat diterima. Yang keempat, membuat kode sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru. Yang keenam, menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima. Dan yang terakhir, membuat sistem baru menjadi sistem produksi. Ada 5 daya tarik dari prototyping. Yang pertama, membaiknya komunikasi antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembang dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menentukan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, pengguna memainkan peranan yang lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, pengembang dan pengguna menghabiskan waktu dan usaha yang lebih sedikit dalam pengembangan sistem. Yang terakhir, implementasi menjadi lebih baik karena pengguna tahu apa yang diharapkan. Ada 4 potensi kesulitan dari prototyping. Yang pertama, terburu-buru dalam menyerahkan prototipe dapat menyebabkan diambilnya jalan pintas dalam definisi masalah, evaluasi alternatif, dan dokumentasi. Yang kedua, pengguna yang terlalu gembira dengan prototipe yang diberikan mengarah pada ekspektasi yang tidak realistik sehubungan dengan sistem produksi nantinya. Yang ketiga, prototipe evolusioner bisa jadi tidak terlalu efisien. Yang keempat, antarmuka komputer manusia yang diberikan oleh beberapa alat prototyping tertentu kemungkinan tidak mencerminkan teknik desain yang baik. Pengembangan aplikasi cepat adalah kumpulan strategi, metodologi, dan alat terintegrasi yang terdapat di dalam suatu kerangka kerja yang disebut dengan rekayasa informasi.
Unsur penting RAD ada 4. Yang pertama manajemen, yang kedua orang, yang ketiga metodologi, dan yang terakhir alat-alat. Pengembangan berfase adalah pendekatan pengembangan sistem informasi kombinasi dari SDLC tradisional, prototype, dan RAD yang terdiri atas 6 tahap. Yang pertama investigasi awal, analisis, desain, konstruksi awal, konstruksi akhir, dan pengujian dan pemasangan sistem. Rekayasa ulang adalah proses pengerjaan ulang sistem atau disebut dengan desain ulang proses bisnis. Ada dua teknik dalam menetapkan BPR. Yang pertama, rekayasa terbalik. Proses menganalisis sistem yang sudah ada untuk mengidentifikasi unsur-unsur dan saling keterhubungan di antara unsur-unsur tersebut, sekaligus untuk membuat dokumentasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi dari yang telah ada saat ini. Yang kedua, rekayasa ulang. Merancang ulang sistem seluruhnya dengan tujuan mengubah fungsionalitasnya. Diagram arus data adalah penyajian grafis dari sebuah sistem yang menggunakan 4 bentuk simbol untuk mengilustrasikan bagaimana data mengalir melalui proses yang saling terhubung. Ada 4 simbol dalam diagram arus data. Yang pertama, unsur-unsur lingkungan, proses, arus data, dan penyimpanan data. Unsur lingkungan berada di luar batas sistem, memberikan input dan output data dari atau ke sistem. Terminator adalah istilah untuk menyatakan unsur lingkungan karena menunjukkan titik di mana sistem berakhir, berbentuk kotak atau persegi panjang yang diberi label dengan nama unsur lingkungan. Unsur lingkungan dapat berupa orang, organisasi, dan sistem lain. Proses adalah sesuatu yang mengubah input menjadi output, digambar dengan lingkaran, persegi panjang horizontal, atau persegi panjang tegak bersudut melingkar. Diidentifikasi dengan label menggunakan kata kerja dan objek, sistem, atau program komputer. Arus data adalah sekumpulan unsur-unsur data yang terhubung secara logis yang bergerak dari satu titik atau proses ke titik atau proses lain. Digambar dengan simbol panah, garis lurus, dan melingkar. Penyimpanan data adalah suatu gudang data, digambar dengan sekumpulan garis sejajar, kotak dengan ujung terbuka atau oval. Diagram arus data bertingkat digunakan untuk menguraikan hierarki diagram dimulai dari diagram konteks hingga diagram nomor N dengan tingkat yang paling rendah yang digunakan untuk mendokumentasikan sistem. Proses utama sistem ini disebut diagram nomor 0 karena proses pada tingkat yang lebih tinggi dalam diagram konteks tidak memiliki nomor. Diagram konteks adalah diagram yang mendokumentasikan sistem pada tingkat yang lebih ringkas, terdiri dari satu simbol proses tunggal yang melambangkan keseluruhan sistem. Diagram nomor N merupakan diagram yang mendokumentasikan satu proses dari DFT dengan tingkat detail yang lebih besar. Kasus penggunaan merupakan uraian naratif dalam bentuk kerangka dialog antara sistem primer dan sekunder. Terdapat dua format, yaitu naratif kontinu, nomor yang berurutan untuk masing-masing tindakan, dan format pingpong terdiri dari dua naratif dan penomoran yang menunjukkan bagaimana tugas terjadi bergantian antara sistem primer dan sekunder. Manajemen proyek adalah steering commit dengan tujuan mengarahkan pengguna sumber daya komputasi. Ada 3 fungsi utama manajemen proyek. Yang pertama, menciptakan kebijakan, melakukan pengendalian fiskal, dan menyelesaikan perselisihan. Ada 2 keuntungan utama dari steering SIM. Yang pertama, komputer akan digunakan untuk mendukung pengguna di seluruh perusahaan. Yang kedua, proyek komputer akan memiliki ciri-ciri perencanaan dan pengendalian yang baik. Ada 3 komponen dalam mengestimasi biaya proyek. Yang pertama, informasi mengenai sistem tertentu yang sedang dibuat dan orang yang akan melakukan pengembangan. Yang kedua, pengalaman historis. Yang ketiga, pengetahuan mengenai proses pengembangan peranti lunak, alat, serta teknik estimasi. Ada 4 hal yang harus diinput dalam pengestimasian biaya. Yang pertama, kebutuhan sumber daya, tarif sumber daya, estimasi durasi aktivitas, dan informasi historis. Estimasi analogus menggunakan biaya aktual proyek serupa yang telah dilakukan di masa lalu sebagai dasar untuk memproyeksikan biaya dari proyek yang sedang dipertimbangkan. Yang kedua, estimasi dari bawah ke atas, dimulai dengan detail lalu mengalihkannya dengan data biaya untuk menghasilkan estimasi biaya. Alat-alat terkomputerisasi digunakan secara terpisah untuk menyederhanakan alat-alat yang baru saja diuraikan. Model-model matematis digunakan untuk menguantifikasi karakteristik proyek dan membuat simulasi dari berbagai macam skenario.
Output pengestimasian biaya ada dua. Yang pertama, detail-detail pendukung, mendokumentasikan bagaimana estimasi tersebut dihitung dan setiap asumsi diambil. Yang kedua, rencana manajemen biaya, menjelaskan bagaimana varian biaya